hu aha hu hadro 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 Nabi Muhammad salawatullahi alaih wa yanalul barakat hadro 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 Nabi Muhammad salawatullahi alaih wa yanalul barakat nasuku ilaika ya ruhal mawjud tahiyatunal mahabah ya kanja padlil wujud hadro 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 Nabi Muhammad salawatullahi alaih wa yanalul barakat salam alaika ya sayyidal muhayyad yursiduna daiman antal hadi wassanad hadro 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 Nabi Muhammad salawatullahi alaih wa yanalul barakat indama qala nas la taksiru sana wa salawat fa inana atasaru nasuku sana wa salawat hadro 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 Nabi Muhammad salawatullahi alaih wa yanalul barakat ya Rabbi salli wa salim wa salim wa ajim wa barik wa karim wa radid wa tamim ala sayyidina Muhammadinil ladzi at-tatabihi agla kanjil wujudi wa nasabtahu wasita li isalil faidi wal jud wa rafatahu ila ala gurabil muayana wa suhudi wa bau'atahu min hadrati qudasika haitsuma syabila hudud walladhi tukassiru bihi imani wa ta'ati wa rizki wa barakati wa mustamani wa asdiqai wa ilmi wa ibadati wa karamati wa hidayati wa sabri wa sukri wa kuwati wa sultani wa nimati wa nuqudi wa afiyati wa salamati wa marifati wa laduni wa minani wa syafaati wa ridallahi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi hadro 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 Nabi Muhammad salawat
salawat Allah atasnya, dan menyampaikan barokah. Nasuku ilaika ya ruhal mawjud, tahiyatunal mahabah ya kanjil padlil wujud. Kami rindu padamu wahai ruh yang wujud. Salam cinta kami wahai perbendaharaan utama. Hadroh hadroh wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa liman hadir bi hajjal majlis, wa liman anfaqa fi hajjal majlis, wa liman sadaqa li hajjal majlis. Sayyulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah apa asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa bi kitabi Jala'ul Qatir wa bi kitabi Al-Gunyah insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki kita semuanya di sini. Bagi yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita selalu untuk sadar dan selalu ingin menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ma jaqaral qalbu ma jaqara sirru ma jaqaral makna. Siogianya alangkah indah hati itu selalu mengingat Allah. Ma jaqara sirru, alangkah indahnya jika hati itu, jika sirmu pula bukan sekedar hati, sirmu yang lebih dalam daripada hatimu, di relung hatimu juga mengingat Allah. Majaqaral makna, semoga juga di dalam jiwa kita terangkum makna zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani merumuskan zikir itu ada 7 kemarin. Ada 7 macam zikir. Ada 7 macam zikir. Di antaranya zikir hati, al-qalbu, zikir sir, kemudian zikir makna. Zikir makna itu masuk di dalamnya adalah zikir nafsi, zikir ruh, zikir sir, zikir latifah atau yang disebut dengan zikir yang lebih dalam daripada sekedar sir dan ruh, yang disebut dengan zikir khofi, kemudian akfaul khofi. Nah, di dalam syariat agama kita, meskipun zikir itu diperintahkan di dalam Al-Quran, mengingat Allah itu diperintahkan di dalam Al-Quran, Fazkurullaha katsiran, perbanyaklah kalian mengingat Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain, Fazkurullah qiyaman, waktu kamu berdiri, wa qu'udan wa ala junubihim, waktu kamu berbaring, waktu wa ala junubihim, qiyaman wa qu'udan, waktu kamu duduk, wa ala junubihim, waktu kamu berbaring, mengingat Allah. Tapi
dalam perkembangannya oleh ulama, mengingat Allah itu begitu sulitnya, gitu kan? Akhirnya ditetapkanlah sesuai dengan hadis Nabi, kita melaksanakan ketaatan itu melaksanakan rukun Islam, ialah apa namanya sholat, apalagi habis sholat membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu wajib perdoain sholat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian apalagi zakat, yang kelima adalah haji, itu kan? Bila orang itu beriman kepada Allah atau beriman, maka iman itu menggerakkan dia untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Iman menggerakkan dia untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti penelitian tadi oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitab Mafatihul Kunuz, karena orang beriman lalu orang jadi taat. Kalau imannya kurang, maka ketaatannya juga berkurang, yaitu taat yang 5 tadi, yang mengerjakan rukun Islam tadi. Bila imannya memuncak, maka timbullah yang disebut dengan dia melaksanakan dengan baik dan sempurna apa yang disebut dengan 5 perkara itu, yaitu rukun Islam. Itu puncak iman, itu menghasilkan ketaatan. Tapi persoalannya, kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam lagi, kalau berzikir yang banyak tadi 24 jam berzikir kepada Allah dengan teknik teknik Syekh Abdul Qadir Jailani, maka itu tidak bisa dilakukan oleh orang sekedar iman, bersekedar taat, tidak bisa. Siapa yang bisa melakukan itu? Yaitu orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Karena cinta itulah dia melebihi kapasitas iman dan taatnya. Masya Allah. Jadi kita perlu menumbuhkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dengan cinta itu kita tergiring sehingga kita mendapat jazbah dari Allah. Jazbah itu tarikan dari Allah yang mengakibatkan kita ingin selalu mengingat orang yang kita cinta. Ya lah. Maka ketika Anda cinta dengan Nabi Muhammad, pasti Anda banyak menyebut Nabi Muhammad. Namanya salawat. Ketika Anda cinta kepada Allah, Anda pasti menyebut banyak nama Allah. Kenapa? Karena Anda cinta kepada Allah. Orang yang cinta pasti menyebut-nyebut nama yang dicinta pian. Atau bahasa lain, bila pian mencintai sesuatu, pian pasti mengingatnya selalu, melebihi daripada kebanyakan orang. Yang lah, ya lah petega. Pian cinta lawan bini pian lah petega. Nah, ingat taruh lawan bini pian lah. Nah, ingat ya kalau lah. Nah, jangan-jangan sudah duda nih bacaan. Begitulah orang yang cinta kepada Allah, maka mengakibatkan dia mengingat Allah. Al-jannatu lis-sawaimil qawam at-tarikina al-jahidina bisyahwati wal-lajjati. Surga itu lisawami, bagi orang-orang yang berpuasa. Al-qaumit tarikin, yaitu orang-orang yang bisa menahan dirinya dengan cara meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Al-jahidin, berjuang dia melawan agamanya. Contoh orang yang berpuasa selain puasa Ramadan lah, selain puasa Ramadan, kita ini kan memahami puasa nih puasa Ramadan aja, puasa sunat, iyalah puasa 9 Muharram, iyalah puasa apalagi puasa bulan Zulhijjah dan seterusnya, puasa Senin Kamis. Mungkin itu yang kita pahami selama inilah. Benar itu bagus, itu bagus juga. Cuma belajar majakarul makna. Kita perlu mempelajari pula hal-hal yang bersifat makna. Misal begini, ada orang bekerja di suatu tempat, katakanlah tempat orang non muslim, dia bekerja. Tiba-tiba yang non muslim itu menjual makanan-makanan yang haram, misalnya anjing atau babi. Akhirnya kita, 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 kita,
tidak lagi melanjutkan bekerja situ, menahan diri kita. Padahal kita perlu apa? Perlu rezeki enggak? Perlu rezeki, perlu penghasilan, ya kan? Tapi kita tahan diri kita daripada mengerjakan semua itu. Yalah, akhirnya kita berhenti dari tempat itu karena kita lihat dia sudah menjual barang yang haram. Maka saat itu, maksud saya, kamu itu ajahidin, kamu itu mujahid, kamu itu berjuang melawan sesuatu yang diharamkan agama. Maka pada saat kamu berjuang itu, kamu menahan diri itu, kamu namanya berpuasa namanya. Ya kah? Berpuasa saat itu. Anak nakal bana menentang lawan orang tua, masa anak kita pukul tuh bang? Kita tahan diri kita, ya kah? Kita sabar, nggak mau memukul kita, karena bagaimanapun juga ini adalah anak kita, kita doakannya dia dengan baik. Maka pada saat itu kita berpuasa, maka layaklah orang-orang seperti itu al-jannah, masuk ke dalam surga. Tapi belum dicinta Allah lagi lah, belum. Ini layak orang itu masuk surga. Karena ketika kita nanti di akhirat, kalau pian masuk surga di surga al-ma'wa, surga yang paling rendah tingkatannya, pian kecewa nanti. Cok tahu aku semalam jar, mbah melihat kawan, sekalinya kawan di Jannatul Naim, kawan yang satunya di Firdaus. Waduh, kenapa? Padahal Pina bobongol pintar kawan gue tuh jar. Tapi nya di Firdaus. Kayak apa kita? Masya Allah. Padahal ibadahnya kok kurang lebih aja loh. Aku kurang lebih aja. Ternyata yang membedakannya adalah ilmu. Yarfa'illahil ladina amanu minkum wa utul ilma darat. Yang membedakan tuh ilmu. Karena ilmu itu berbeda, surganya pun berbeda. Kita menyesal di surga dapat kenikmatan, tapi di hati kita ada rasa sesal. Kenapa teman kita yang rasanya di bawah kita, ya kah? Derajat surganya lebih tinggi. Bejingukannya kita kawa memasuki surga Firdaus tidak bisa kita. Nah, kembali. Jadi orang yang berpuasa adalah juga ailil makna, dalam maksud yang makna adalah tadi dia bisa menahan dirinya dari hal yang haram, ditahannya, maka orang itu tersebut termasuk orang yang berpuasa. Wa bi syahwati wal lajjati, ketika orang menahan daripada syahwat dan lajatnya. Kawan nukar kendaraan PCX, kita makanya masih kendaraan Yamaha nang bahari tahun 75 itu masih ada lah. Kawan membeli PC, kita tahan diri kita. Kawaja jar sales, kawaja kredit pak aja. Bah kredit pulang jar kita ini sudah di rumah membayar kredit kita sepanjang hidup kita ya lah. Loan bini kita ya lah bayar kredit kelebihan sepanjang hidup yang kelak. Ya lah, Bo, ya lah Bo. Laki pian tuh gue yang bayar kredit loan pian gue sepanjang hidupnya. Nah, mau kada maunya, iyalah. Maka ketika kita sadar itu, Allah memberikan rezeki kepada orang lain, tidak memberikan rezeki kepada kita. Kita menyadari itu, orang itu bukan kehebatan orang lain. Memang Tuhan memberikan rezeki kepadanya. Jangan melihat nang johir lah. Nyata aja ringnya begawi, aku kada begawi jar. Itu kan melihat johir. Yang kita bicarakan bukan itu. Itu tahu aja dah orang. Ya kan? Yang kita bicarakan adalah Allah ketika itu melebihkan rezeki kepada kawan kita, bisa membeli kendaraan PCX, kita belum bisa lagi saat ini. Pekerjaan kita aja berjual iwak misalnya, ya lah. Maka saat itu kita sadar, kita tidak iri kepada mereka. Lalu kita menengadah berkata, ya Allah, Engkau memberikan rezeki kepada mereka dan menahan rezeki kepadaku. Aku bersabar ya Allah.
Mudah-mudahan engkau suatu saat juga memberikan yang lebih lagi banyak rezeki kepadaku. Maka saat itu kita berpuasa syahwat. Orang Banjar melihat kawan bininya 4, tengok ke kiri bininya 3. Lihati guru, bini guru soalnya 2 ikung 2. Nasib benar aku nih jah, aku makanya babini jah belum mandar. Ujar guru fitnah memadahkan aku bini 2, aku 3 aja guru. Saudara tuh itu johir. Ya kah? Kita mengerti inilah yang disebut dengan al-mudabbirul umur, Allah yang mengatur urusan ini. Ya kah? Nah, jar saya. Ba'u sauman yasum. Mereka menjual puasa itu dengan puasa. Maksudnya nang kayak apa? Kalau dipuasakan hati kita kecewa. Kalau tadi toh kekecewaan kita itu kita tahan, tidak kecewa kita. Allah melebihkan rezeki dan kenyamanan pada orang lain. Kita belum. Kita tahan diri kita. Kita menikmati yang ada dan mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita merasa senang dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Maka saat itu kita ada lisoim, sebagai orang yang berpuasa. Subhanallah. Bustanan, bibustanin, kebun dengan kebun, daran bidarin, rumah dengan rumah. Ayo ha. Tapi guru di dunia kenyataan sampai Tuhan kayak ini sakit aja hidup. Daran bidarin jasa. Nanti Allah akan menggantikan daran tempat tinggalmu ini di akhirat kelak dengan al-jannah. Subhanallah. Bila kita bisa ridho dengan ketentuan Allah. Melihat anak orang 10 ikung taat semuanya lawan kita. Melihat anak seorang seikungannya membangkang lawan kita, kayak apa ya kabar? Ya Pak Bar, jangan kecewa selama kita masih mengingat Allah aja wajah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam kitab At-Tazkirah lil Imam Qurtubi. Kitab Imam Qurtubi ini kitab terkenal lah. Bahari beberapa ulama kita membacakan kitab ini di Kalimantan. Di dalamnya ada sebuah riwayat, ya, sebuah riwayat hadis. Warwa an ibni Umar Abdul Aziz annahu, dari Umar ibnu Abdul Aziz, annahu kataba ila unasin min ashabihi yusihum pakana pima awsahum bihi an kataba ilaihim amma ba'du. Diriwayatkan daripada Umar ibnu Abdul Aziz bahwasanya dia telah menulis kepada manusia dan daripada sahabat-sahabat Nabi tentang sebuah wasiat, yang wasiat itu bersumberkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, fa ini usikum bitaqwallah al-azim, hendaklah sesungguhnya kalian bertakwa kepada Allah yang maha agung. Nasinya ada kalimat wal muraqabati lahu, dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, merasa diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wattaqazut taqwa wal wara, ambillah takwa dan wara jadan sebagai tambahan bagi kalian. Fa innakum fidarin amma qarib tanqalibu bi ahliha, nanti tempat ini akan digantikan dengan lebih baik lagi bagi kalian. Wallahu fi arsatil qiyamah wa ahliha, nanti di akhirat kelak kalian akan mengingat keadaan ini, adanya kesusahan pada hari kiamat. Maka kesusahan hari ini mengganti kalian dari kesusahan di akhirat. Jadi ingatakan bila ada peristiwa kejadian di hidup di dunia ini, ingatakan akhirat, nanti inilah gantiannya. Bila sulit, mun nyaman terus hidup di dunia ini, khawatirnya kegantiannya di akhirat kenapa? Nah, api neraka, ya Allah.
Mbah coba lihat, nang banyak duit toh, Mbah terbangnya ke mana? Kapal berapa? Nah, kapal sekian toh yalah. Tempat pelacuran, selesainya adalah pusingnya kepala. Ada pusing gak ada? Coba orang beriman yang masih bujangan, yang belum kawin, kayak apa? Anu kajung tarus, iyalah. Hendak ba kawin jujuran kadeda, sakit hati ditahan mengingat Allah banyak. Gue kesian gue, bagian pemuda-pemuda mengingat Allah. Insya Allah nanti daharan fil akhirah, ada rumah surga nanti di akhirat. Najar Rasulullah, maka itu kalian ingatlah kepada kematian kalian. Maksudnya adalah ingat kepada hari akhirat. Nah ini tadi tuh. Jadi artinya hidup kita ini, kesimpulannya dari maksud dari perkataan saya ini tadi, tetaplah amalkan berpuasa dalam hidup hari-hari. Bahwa jika kita dulu pernah mengenal pelajaran sabar, maka sabar itu adalah yang pertama. Kemudian kita aplikasikan sabar itu dengan berpuasa. Mungkin pelajaran puasa waktu itu adalah apa tadi? Menahan lapar dan haus. Sekarang belajar coba puasa dalam makna menahan hawa nafsu, ingin lebih dari orang, ingin hebat dari orang lain. Bila kamu masih dalam posisi itu, kamu tidak akan pernah bisa naik derajat. Kamu paling sampai pada derajat taat saja, tidak pada taat, tidak pada makom yang disebut dengan cinta Allah Azza wa Jalla dan Rasul. Nah ini penting. Mudahan pian luas rezeki, diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim wa Tirmidzi an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyra kalimatin inda kulli salatin ghadah wajadallaha indahunna makfiyan mazziya qamsulid dunya wa qamsulil akhirah. Hasbiyallah lidini, hasbiyallah lidunyaya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah liman bago alayya, hasbiyallah lima ahammani, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah liman hasadi, hasbiyallah kadani bisu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah indal mauti, hasbiyallah indal mas'alati bil qabri, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah indal mizan, hasbiyallah indas sirati, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.